Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam kicau mania. Apa kabar sobat kicau mania sekalian, dimanapun sobat kicau mania berada? Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba mengulas tentang bagaimana cara membedakan jenis kelamin jantan dan betina pada anis kembang. Tetapi untuk kali ini saya akan mengulas tentang jenis kelamin jantan dan betina pada anis kembang trotolan ataupun anakan, dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk jenis anis kembang ini merupakan jenis burung monomorfik, dimana untuk ciri-ciri jantan dan betinanya itu cenderung sama ya, baik ciri fisiknya maupun dari posturnya ya. Jadi untuk dapat membedakannya kita memang harus memerlukan jam terbang dan juga pengalaman yang cukup lama. Jadi tidak mudah untuk dapat membedakannya. Tetapi walaupun begitu, ciri-ciri fisik itu masih dapat kita pelajari dan kita amati agar kita dapat membedakan mana trotolan yang jantan dan mana trotolan yang betina. Dan di video kali ini saya juga akan mencoba mengulas dan memberikan sedikit wawasan kepada sobat kicau mania sekalian, khususnya yang masih pemula yang mau memelihara anis kembang, terlebih yang masih trotolan ya, agar nantinya melewati video ini dapat memberi panduan dan juga referensi bagi sobat kicau mania yang pemula tadi ya, agar dapat menjadi acuan untuk dapat menentukan mana jenis kelamin yang jantan dan mana jenis kelamin yang betina. Oke, langsung saja kita ulas ya teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini saya kebetulan mempunyai 3 ekor anis kembang trotolan, 1 sarang, real 1 sarang, dan terpantau menurut saya 2 jantan dan 1 betina. Jadi anis kembang trotolan ini saya jadikan panduan untuk membedakan jenis kelamin tadi ya. Nah, untuk ciri fisik yang pertama yaitu untuk anis kembang yang jantan, untuk postur terlihat panjang dan lebih ramping dibandingkan dengan postur anis kembang trotolan yang betina, dimana anis kembang yang betina terlihat lebih bulat dan lebih pendek ya. Jadi untuk ciri fisik yang pertama, postur yang jantan lebih ramping dan terlihat lebih panjang dibandingkan dengan postur anis kembang betina yang terlihat lebih bulat dan lebih pendek. Untuk waktu berdiri sendiri, bagian kaki sikunya itu kalau untuk yang jantan itu ketika berdiri lebih rapat ya, tidak ngangkang. Jadi seperti yang terlihat itu yang tengah dengan yang kiri ya, dia terlihat lebih rapat posisi berdirinya dibandingkan dengan ketika betina berdiri, dia terlihat lebih ngangkang pada bagian kakinya. Dan juga untuk anis kembang jantan waktu berdiri dia terlihat lebih tegap dengan postur kaki yang terlihat lebih panjang. Jadi waktu berdiri dia kelihatan lebih tegap dengan membusungkan dada, sedangkan untuk yang betina dia terlihat lebih ndeprok dan lebih merunduk dibandingkan anis kembang yang jantan.
Ini terlihat ya, ini yang ada ringnya itu yang jantan, dia terlihat lebih berdiri dengan postur yang lebih ramping, kakinya juga lebih rapat daripada yang bagian kiri itu yang betina. Dia terlihat lebih ngangkang kakinya ya. Dan pada bagian dadanya sendiri untuk anis kembang yang jantan, dadanya terlihat lebih datar daripada yang betina. Jadi dadanya terlihat lebih datar, lebih ramping ya ketika kita amati dibandingkan dengan dada pada anis kembang betina. Jadi untuk dapat mengamati ini kita putar ya kandangnya, kita lihat dari samping itu yang pojok sendiri, sebelah belakang itu yang betina, dan sebelah sini yang depan ini yang jantan. Itu terlihat dari caranya berdiri saja sudah kelihatan ya sebetulnya. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu berdirinya agak membusungkan dada dan tegap. Untuk yang betina yang pojok sendiri itu yang berdirinya agak merunduk dan juga agak ndeprok. Untuk mata sendiri pada trotolan jantan, biasanya mata yang jantan terlihat lebih tajam, walaupun kadang matanya itu tidak lebar tetapi masih terlihat sangar dan juga dengan sorot mata yang tajam dibandingkan dengan anis kembang yang betina yang walaupun kadang mempunyai lingkar mata yang besar tetapi masih terlihat sayu, jadi terlihat cantik begitulah ya. Jadi walaupun matanya melotot lebar tetapi sorot matanya itu tidak setajam anis kembang yang betina. Untuk dapat mengamati ini memang kita harus menggunakan feeling ya dan perasaan, dan tentunya itu harus mengalami ataupun mempunyai jam terbang yang cukup untuk dapat membedakan mana yang sorot matanya tajam dan mana sorot matanya sayu. Sedangkan untuk garis matanya sendiri ini saya pegang ya untuk dapat membedakan garis mata yang terletak di bagian bawah matanya. Ini juga dapat spesifik untuk menentukan mana yang jantan dan mana yang betina. Untuk yang jantan garis matanya terlihat jelas. Ya, hitamnya itu garisnya terlihat jelas, warna hitamnya dan hitamnya pekat, jadi terlihat garang, sangar. Sedangkan untuk yang betina garis matanya terlihat pudar ataupun tidak jelas, tidak sejelas yang jantan. Nah ini kita bedakan, nah, ini yang betina dan ini yang jantan. Nah, ini terlihat jelas dan yang betina terlihat agak samar. Sedangkan untuk bentuk kepala untuk yang berjenis kelamin jantan, kepalanya terlihat kotak ya, jadi bagian atasnya itu kotak dan lebih datar dibandingkan dengan yang betina, di mana betina terlihat lebih bulat dengan adanya tonjolan di bagian belakang kepalanya. Jadi kepalanya tidak datar tetapi bulat. Nah itu dapat kita ini ya, ini bulat. Sedangkan yang jantan ini terlihat kotak dan datar bagian atasnya. Dan ini perlu kita amati betul-betul ya agar nantinya tidak keseliru ataupun tidak tertukar mana yang jantan dan mana yang betina. Sedangkan untuk bagian paruhnya sendiri, untuk yang jantan paruhnya sudah terlihat agak tebal dengan warna kehitaman yang sudah cukup jelas, baik itu di bagian atas maupun bagian bawahnya. Sedangkan untuk yang betina masih terlihat agak tipis ya, dengan bagian bawahnya terlihat agak putih, belum sehitam yang jantan. Nah ini kita jejerkan saja ya, yang kita bandingkan
Yang jantan dan yang betina warnanya juga agak berbeda. Untuk betina agak putih, yang jantan terlihat sudah kehitaman. Ini juga cukup akurat untuk membedakan jenis kelaminnya ya. Ya, terlihat jelas ya. Jadi saya ulangi ya, untuk garis mata terlihat yang jantan itu lebih tajam, lebih pekat garis hitamnya daripada yang betina, itu yang sebelah kanan. Untuk bentuk kepala, untuk yang jantan lebih kotak dan datar daripada yang betina. Untuk paruh, yang jantan lebih tebal daripada yang betina, yang terlihat lebih tipis, dan bagian bawahnya juga lebih putih ya yang betina daripada yang jantan. Untuk lingkar kepala, untuk lingkar mata itu tidak spesifik, bisa jadi yang jantan itu yang matanya tidak terlalu lebar tetapi tetap memiliki sorot mata yang tajam. Dan untuk riwikannya sendiri, untuk anis kembang jantan itu riwikannya ataupun waktu ngeriwik itu lebih rajin daripada anis kembang trotolan yang betina. Jantan lebih aktif dan lebih sering ngeriwik daripada anis kembang yang betina. Jadi trotolan betina walaupun sama-sama ngeriwik, tetapi untuk ngeriwikan yang betina itu kadang-kadang ya, jadi biasanya ada jam-jam tertentu di mana anis kembang betina ngeriwik, tetapi untuk yang jantan itu bisa sepanjang waktu, tidak ditentukan waktunya, jadi lebih sering dan lebih aktif dalam meriwikannya. Itu tadi beberapa cara untuk membedakan jenis kelamin antara yang jantan dan yang betina trotolan anis kembang. Tetapi ada juga cara yang lebih akurat lagi, yaitu yang digunakan oleh para peternak biasanya ya untuk dapat menentukan jenis kelaminnya secara pasti, yaitu dengan menggunakan tes DNA. Tetapi untuk tes DNA ini tentunya harus mengeluarkan dana juga ya, dan biasanya nominalnya tidak sedikit. Waktu saya yang pernah melakukan tes DNA ini, untuk per burung biasanya kisaran antara 150 sampai 200.000 untuk tes DNA-nya sendiri. Jadi tentunya apabila bagi para peternak yang mau melakukan tes DNA harus memperhitungkan budgetnya juga ya. Jadi harus mau dijual berapa, dan juga ditambah nanti dengan hasil dari tes DNA-nya sendiri. Tetapi pada beberapa kasus pernah saya mengalami juga untuk tes DNA sendiri ada juga yang abal-abal ya, jadi ada yang kurang bertanggung jawab dalam menentukan jenis kelaminnya. Beberapa kali juga sempat meleset ya dari prediksi, di mana yang prediksinya jantan ternyata betina, begitu juga sebaliknya yang diprediksi betina ternyata jantan. Dan itu semua mungkin karena faktor dari manusianya ya. Jadi memang manusia tidak ada yang sempurna, walaupun sudah menggunakan metode seperti itu tetap hasilnya juga kurang akurat juga. Tetapi untuk tes DNA sendiri biasanya memang jalan terakhir untuk dapat menentukan akurat atau tidaknya jenis kelamin ini ya. Dan apabila kita menggunakan jasa dari tes DNA yang sudah mumpuni dan sudah berkecimpung di dalam dunia perburungan, saya yakin juga hasilnya tidak akan meleset dari perkiraan ataupun dari prediksi. Dan tentunya juga untuk para kejamannya sekalian yang mau menggunakan jasa tes DNA sendiri harus mengetahui track record
dari jasa penggunaan tes DNA itu sendiri ya, biar di kemudian hari tidak ada timbul permasalahan. Oke, itu saja info kali ini. Barangkali apa yang saya ulas di video kali ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi maupun sebagai panduan dalam memilih trotolan anis kembang yang walaupun masih banyak kekurangan, tapi saya yakin dapatlah untuk dijadikan sebagai bahan acuan. Tinggal bagaimana feeling kita bermain dalam menentukan tes DNA ini, dan juga jam terbang ya yang utama. Oke, itu saja. Barangkali ada kesalahan ataupun ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.